Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan kerangka acuan kerja dari perencanaan desain interior kantor cabang pembantu Bank CMB sebagai pemenuhan tugas dari Diklat Kompetensi Desain Interior dan Teknik Furniture. Saya Angki Patria Ruswinda dari SMK 12. Bagaimanakah KAK pada perencanaan desain interior kantor cabang pembantu Bank CMB? Diawali dengan latar belakang pekerjaan. Dalam rangka pembukaan kantor cabang pembantu Bank CMB di Kota Surabaya sebagai upaya untuk memperluas jaringan dan membuka pangsa pasar di kota tersebut. Adapun maksudnya adalah untuk mengumpulkan data informasi berkaitan dengan prarancangan desain interior kantor cabang pembantu Bank CMB di Kota Surabaya. Kemudian untuk tujuannya yaitu melaksanakan penyusunan prarancangan desain interior kantor cabang pembantu Bank CMB di Kota Surabaya. Dan sasarannya yaitu terwujudnya dokumen prarancangan desain interior kantor cabang pembantu Bank CMB di Kota Surabaya. Kemudian untuk KAK ini saya mencoba mendalami tentang profil perusahaan Bank CMB. Pengguna jasa untuk proyek kali ini adalah kantor wilayah Kota Surabaya dari Bank CMB. Profil perusahaannya, sejarahnya yaitu Bank CMB berdiri dari 26 September 1995. Atas segala pencapaiannya dan bagaimana upaya dari Bank CMB untuk melakukan selalu perkembangan, terutama di layanan perbankan online, menjadikan Bank CMB saat ini menjadi layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan semua bidang perbankan. Dan kemudian menjadikan Bank CMB menjadi bank terbesar kelima di Indonesia. Nah, bagaimana dengan visi dan misi perusahaan? Visi Bank CMB menjadikan pemimpin perusahaan perbankan di ASEAN. Sedangkan misi dari Bank CMB adalah menyediakan pelayanan perbankan secara menyeluruh di Indonesia sebagai perusahaan yang memiliki performa yang tinggi, dilembagakan dan berintegrasi yang terletak di ASEAN, serta menjadi kunci utama dan memenangkan akselerasi integrasi ASEAN dan jaringan di berbagai wilayah di dunia. Nah, bagaimana budaya perusahaan? Budaya perusahaannya yang pertama adalah customer obsessed, di mana mereka berupaya untuk memastikan para nasabah merasakan kebahagiaan dan kepuasan tertinggi. Kemudian yang kedua adalah high performance, di mana ia selalu menantang diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu integrity, di mana harus selalu jujur, bertanggung jawab, siap siaga, waspada, teliti, dan dapat diandalkan. Yang keempat adalah diversity and inclusion, di mana setiap individu dapat berkontribusi positif untuk kemajuan perusahaan, terlepas dari apapun perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pendapat atau latar belakang lainnya. Dan budaya perusahaan yang kelima adalah agility, di mana mereka harus bisa cepat tanggap terhadap perubahan dan menjadi pemberi solusi dalam menghadapi tantangan. Nah, ini adalah struktur organisasi dari kantor cabang pembantu Bank CMB. Secara keseluruhan, diawali dan dikepalai oleh Operation dan Service Branch Manager. Di bawahnya ada Supervisor dan Marketing, dan di bawahnya lagi adalah Teller Officer dan Customer Service Officer. Tapi untuk kantor cabang pembantu dengan ukuran luasan bangunan 80 meter persegi ke bawah, maka pegawai yang menetap di KCP hanyalah supervisor, teller, dan customer service. Sementara untuk branch manager dan marketing biasanya bergabung dengan KCP lainnya. Bagaimanakah dengan studi aktivitas? Yang pertama adalah pegawai. Karena dengan ukuran di bawah 80 meter persegi dari studi existing yang saya dapatkan, maka pegawai yang ada di situ
yang merupakan pegawai langsung dari Bank CMB adalah 1. Operation and Service Supervisor, 1. Customer Service Staff atau Customer Service Officer, 2. Teller Officer. Kemudian ada juga pegawai outsourcing, yaitu 2 security dan 1 cleaning service. Kemudian pegawai yang sesekali datang ke KCP, yaitu 1 branch manager dan marketing. Selain pegawai dari Bank CMB, pengguna ruangan dari kantor cabang pembantu yaitu nasabah itu sendiri. Nasabah dari Bank CMB merupakan didominasi oleh warga negara Indonesia. Sebagian besar dari nasabah adalah berada di bawah usia 50 tahun, yaitu usia produktif yang melek terhadap teknologi, di mana sebagian besar transaksi dilakukan melalui e-channel. Nasabah pun lebih suka dilayani dengan waktu yang cepat namun ramah. Sementara layanan perbankan di KCP adalah layanan yang tidak dapat dilakukan melalui e-channel, ATM atau anjungan tunai mandiri maupun CDM, Cash Deposit Machine, atau mesin setor tunai. Transaksi keuangan yang biasa dilakukan di KCP hanyalah bernilai di atas 20 juta rupiah atau dia menggunakan dengan pecahan mata uang yang lebih variatif, bukan hanya pecahan 20.000 ke atas. Dan kemudian tarik tunai yang dapat dilakukan untuk di KCP biasanya senilai di atas 20 juta, di mana yang di bawah 20 juta dapat dilakukan di ATM. Dengan catatan, pecahan yang dapat diambil di ATM adalah senilai 50.000 ke atas. Penukaran uang pun dapat dilakukan di KCP. Untuk jumlah yang nominal yang lebih besar, maka dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu. Nah, untuk studi aktivitas berdasarkan penggunaan ruangan, di back office sebagian besar digunakan oleh Operation and Services Supervisor untuk pengelolaan paperwork dari KCP dan staff meeting juga. Nah, untuk ruangan di CS area atau Customer Service Area, kebanyakan yang menggunakan adalah Customer Service Officer dan nasabah. Dengan kegiatan buka tutup rekening nasabah, channel administration, atau yang berhubungan dengan kartu ATM nasabah. Kemudian di area teller yang biasa melakukan aktivitas adalah teller officer dan nasabah, di mana di situ terjadinya transaksi keuangan baik yang berhubungan dengan tarik atau setor tunai, transfer, cetak buku maupun tukar uang. Dengan transaksi yang ada ini, maka syarat yang harus ada di area teller adalah furniturnya, brankas, dan money counter. Selain itu juga ada computer set dan workstation atau desk. Di area entrance, yang paling banyak berada di area situ adalah nasabah. Selain itu, biasanya juga ada security yang mengamankan area keluar masuk nasabah. Dari sini aktivitas yang dilakukan adalah mengisi slip transaksi dan mengambil nomor antrian teller maupun customer service. Kemudian, sebagai syarat untuk melakukan pelayanan yang paripurna, yang perhatian dan problem solver, maka diperlukan counseling area. Jika tidak memungkinkan dibuatkan satu ruangan yang tertutup untuk melakukan counseling, maka ruangan diperbolehkan untuk menjadi lebih semi terbuka. Di sini aktivitas yang dilakukan adalah private complaint handling atau juga untuk pelayanan nasabah priority atau preferred CMB serta kegiatan marketing. Kemudian area yang hanya digunakan nasabah di dalam ruangan ini yaitu waiting area, di mana di situ nasabah melakukan antrian. Biasanya di situ yang ada adalah kursi panjang atau tempat duduk untuk menunggu antrian dan bisa juga rak koran atau majalah. Ini adalah mind map yang saya lakukan. Berawal dari desain interior kantor cabang pembantu, saya mencoba menganalisa terlebih dahulu dengan kantor cabang pembantu,
bagaimana lokasinya, bagaimana pelayanannya, kemudian di teller ATM dan customer service. Kemudian saya juga mencoba mendalami bagaimana karakter dari perusahaan ini dan bagaimana budaya perusahaannya. Setelah itu, hal yang saya juga dalami terlebih dahulu adalah penggunanya, di mana ada nasabah dan pegawai. Baru saya melakukan analisa kebutuhan perabot dan aksesoris, baik di setiap area. Setelah saya menentukan perabot dan aksesoris serta pengguna dan karakter serta kantor cabang pembantunya, saya baru menentukan bagaimanakah gaya yang akan digunakan untuk desain kali ini. Ini adalah diagram aktivitas. Untuk garis yang hitam ini adalah diagram aktivitas dari nasabah. Sementara untuk yang garis merah adalah diagram aktivitas untuk pegawai. Semuanya berawal dari entrance atau pintu masuk. Dari situ, untuk pegawai, mereka biasanya langsung menuju ke back office untuk pegawai tetapnya. Setelah itu baru ke area lainnya. Tapi untuk pegawai yang sesekali datang ke KCP, biasanya bisa langsung ke counseling area. Nah, kemudian untuk nasabah setelah masuk di area di KCP, biasanya mereka mendapat pilihan. Bila mereka adalah customer preferred, maka mereka biasanya langsung diarahkan ke counseling area. Atau mereka yang melakukan komplain yang cukup serius. Nah, tapi bila mereka selain kategori tersebut, biasanya setelah mengisi slip setoran, mereka akan menuju ke waiting area untuk menunggu antrian untuk ke customer service atau teller. Jika sudah selesai, mereka bisa langsung keluar kembali. Seperti itu. Ini adalah kebutuhan ruang. Dari semua area yang ada, ini adalah kebutuhan ruang yang sudah saya coba hitung. Dan ini adalah bubble diagram, di mana area pertama yang dilewati oleh banyak pengguna adalah entrance. Kemudian ada customer service, waiting area, teller, back office, counseling area, dan ATM. Di mana seperti pada diagram aktivitas sebelumnya, jalur yang hitam adalah nasabah dan kemudian jalur yang merah adalah pegawai. Konsep desain interior kantor cabang pembantu Bank CMB di Surabaya. Style yang saya coba angkat adalah Indonesian Modern, di mana saat ini manusia tidak bisa melepaskan diri dari berbagai perangkat lunak. Segala sesuatu dapat didapatkan dari genggaman tangan yang serba instan dan cepat. Kemudian hal lain yang paling banyak terlihat adalah sampah yang semakin menumpuk, di mana sampah tersebut susah terurai, sehingga dapat menjadikan lingkungan yang semakin rusak. Dengan karakter manusia yang inginnya serba instan dan cepat, kemudian dengan sampah yang semakin menumpuk sehingga harus melakukan daur ulang, di mana kita harus makin sadar tentang budaya go green, dan digabungkan dengan brand image CMB, maka konsep desain yang diangkat kali ini di Indonesia adalah memadukan gaya tropis Indonesia masa kini yang lekat dengan teknologi serta desain yang ramah lingkungan. Ini adalah skema warna yang coba saya pilih, di mana saya mengangkat skema warna dari logo Bank CMB. Kemudian saya akan mencoba memadukan dengan warna alami dari kayu dan kulit sebagai aksentuasi. Nah, skema material. Bahan-bahan yang saya gunakan materialnya lebih saya pilih dengan material yang water based, di mana material water based adalah material yang lebih ramah lingkungan. Kemudian dengan material furniture, saya mencoba menggunakan lebih banyak kayu, di mana di sini saya menggunakan kayu jati yang banyak dan cukup terkenal di Indonesia, dan saya coba padukan dengan kulit. Kemudian saya mencoba juga untuk memasukkan furniture daur ulang,
Di sini yang saya gunakan adalah furniture berbahan daur ulang plastik. Contohnya seperti salah satu furniture pada gambar ini. Dan pencahayaan. Karena keterbatasan existing, maka pencahayaan yang saya terapkan pada konsep desain kantor cabang pembantu bank CIMB ini adalah dengan pencahayaan buatan. Namun, materi lampu yang saya gunakan, saya pilih lampu yang hemat energi seperti LED. Sedangkan penghawaan yang saya gunakan, sekali lagi karena keterbatasan existing yang tidak boleh merubah bangunan, maka saya menggunakan penghawaan buatan. Saya banyak menggunakan AC split. Namun, AC yang saya gunakan, saya pilih yang low watt atau watt rendah dan inverter sehingga tidak boros energi. Masuk kepada gambar kerja. Ini adalah denah ruang yang saya coba desain untuk kantor cabang pembantu bank CMB. Di mana di depan saya membuat desain ATM dengan pintu yang terpisah. Dan saya juga mencoba untuk membuat entrance di depan sini. Saya menggunakan pintu geser. Di dekat entrance ada waiting area dan customer service. Kemudian ada teller di sini dan ada counseling area. Di bagian belakang adalah area back office, di mana back office ini menyimpan banyak dokumen dan juga untuk segala servicesnya. Ini adalah zona yang saya coba bagikan. Di area yang berwarna panjang ini, orange ini adalah zona sirkulasi. Kemudian di area depan ada zona ATM, zona entrance, customer service, marketing atau konsultasi, dan zona teller, zona tunggu, dan back office. Ini adalah layout furniture yang coba saya desain. Saya banyak menggunakan sofa bench di sini, dan kemudian saya juga banyak menggunakan kabinet yang rendah. Di sini untuk area konseling, saya memilih meja bulat untuk memudahkan atau untuk membuat komunikasi pada saat semakin sulit ini bisa lebih mudah pada saat orang yang sedang emosi. Ini adalah gambar potongannya. Seharusnya ini adalah warna merah dari logo dari Bank CMB. Untuk area sini adalah di daerah depan ini adalah bench, ini kemudian vertical garden. Di sini saya juga mencoba membuat rak koran dan majalah yang di atasnya juga disertai dengan LED atau LCD yang bisa memutarkan promosi iklan. Dan di sini adalah booth e-channel. Ini adalah potongan BB. Di sini adalah sebenarnya area konseling. Saya menggunakan tadi meja bulat kaca, dan di sini saya menggunakan TV Samsung The Frame yang tampak secara estetikanya jauh lebih bagus, tapi dia merupakan teknologi terkini. Dan ini adalah area teller. Ini adalah perspektif dari area teller dan area tunggunya. Pada kursi tunggu, saya menggunakan kursi panjang yang di bawahnya menggunakan kaki kayu dan bagian atasnya saya menggunakan kulit, di mana ini lebih mudah untuk dibersihkan, namun tampak hangat. Ini adalah perspektif yang memperlihatkan booth, area counseling, dan area customer service. Untuk membuat area lebih private, saya menggunakan partisi yang sebagian mengkombinasikan dengan bambu. Dan ini adalah TV Samsung tipe The Frame atau QLED 65 inch. Di mana ini bisa menampilkan tampilan promosi iklan ataupun
berita ataupun acara TV, namun dengan tampilan yang lebih bagus secara estetika, tampak seperti gambar. Ini adalah sketsa untuk desain rak, slip, brosur, dan tempat sampah. Karena di sini banyak menggunakan e-channel, maka dari mulai kita masuk di entrance, saya mencoba memasukkan media komunikasi yang lebih digitalized. Demikian tadi adalah kerangka acuan kerja dan konsep yang sudah saya buat. Atas segala kekurangan yang sudah saya lakukan, baik secara khilaf yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan.